semuanya, selamat datang di podcast kelompok 1 mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran. Cara untuk mendiagnosa kebuntingan serta interpretasi hasil diagnosa merupakan topik yang sangat menarik nih. Belum lagi, seorang dokter hewan harus menguasai topik ini. Oleh sebab itu, saya Anggita Stianardi, NIM B04190006, dan bersama teman-teman saya. Saya dan Riza Rizky Diutama, NIM B04190022. Saya Fadia Ridanisa, NIM B04190029. Dan saya Fajrina Liani Hadian Purba, NIM B04190030. Akan menilik lebih lanjut mengenai diferensial dan diagnosa kebuntingan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya kabar dulu nih. Fajrina, apa kabar? Baik, Anggita gimana nih? Aku baik-baik juga, puji Tuhan. Dan Riza, Fadia, apa kabar? Baik, Anggi. Anggi lagi di mana? Ini lagi di rumah nih. Udah malam nih, kita harus semangat juga nih. Karena kita mau mulai ke topik pertama. Udah pada siap topiknya? Siap banget. Udah. Oke, kita ke topik pertama. Kita pasti udah nggak asing ya sama namanya USG, ultrasonografi. USG kan udah cukup umum digunakan baik di kedokteran hewan maupun di kedokteran manusia. Sekarang juga kalau mau periksa kebuntingan hewan itu, hewan peliharaan misalnya nih, kan gampang tuh tinggal ke dokter hewan buat minta di USG. Tapi ada nggak sih sebenarnya metode lain untuk memeriksa kebuntingan hewan-hewan ini? Ada dong, jadi ternyata metode diagnosa itu nggak cuma USG aja, tapi ada pemeriksaan secara kimiawi, secara biologis, bisa dengan menggunakan hormon, dan ada juga palpasi rektal. Nah, kerennya lagi tuh beberapa jenis metode itu spesifik untuk beberapa hewan doang. Nah, contohnya ini pemeriksaan secara kimiawi. Pemeriksaan ini tuh mengandalkan spesifik protein pregnansi pada rusa dan juga domba. Nah, biasanya tes ini itu dilakukan pada awal kebuntingan. Tes kit buat uji ini tuh juga bermacam-macam dan salah satunya itu ada pakai paper test. Ada juga uji biologis, yaitu contohnya uji Asim Zondek dan Galiman ini. Biasanya uji ini dilakukan pada kuda pada sekitar 50-80 hari kebuntingan. Nah, uji ini itu mencari adanya keberadaan preknan merserum, gonadotropin, atau PMSG. Nah, aku juga mau nambahin dari Ina nih. Jadi ada juga uji fluorensi keboni yang mendeteksi estrogen pada urin. Nah, beda dengan deteksi PMSG yang disebutkan tadi, uji ini tuh biasanya dilakukan pada saat kebuntingan melewati 120 hari. Nah, untuk palpasi perektal biasanya itu dilakukan pada hewan-hewan besar saja, seperti sapi. Kalau untuk hewan kecil kan kayak kucing tuh nggak mungkin ya guys, tangan kita nggak akan muat juga, pasti kucing itu bakalan kesakitan. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke rektum, terus nanti kita merabanya untuk meraba fetus, terus sekalian mengukur besar fetus, karunkula, dan jumlah fremitus. Nah, menarik juga nih palpasi rektal. Kira-kira palpasi rektal ini kapan bisa dilakuinnya sih? Nah, paling cepat sih dilakuin 35 hari setelah kawin. Kalau fertilasi berhasil, biasanya membran fetus udah terbentuk pada hari tersebut. Tapi lebih aman lagi kalau palpasi rektal ini dilakukan lebih dari 60 hari setelah kawin, supaya kita juga bisa merasakan ukuran dan posisi fetus. Selain itu, akurasinya juga lebih besar. Kalau diperiksa pada hari ke-30 sampai 35, fetus masih riskan mengalami abortus atau bisa mengakibatkan kelainan lainnya pada fetus. Nah, yang itu yang biasa disebut dengan teratologi fetus, akibat tekanan yang berlebihan. Jadi kita harus tetap hati-hati ya. Salah penanganan nanti malah menyebabkan si sapinya abortus. Terus kalau metode pemeriksaan kebuntingan dengan hormon itu ada yang tahu nggak sih gimana? Nah, kalau misalnya untuk mendiagnosa kebuntingan lewat hormon, kita tuh lebih ke mengukur tingkat hormon yang ada di tubuh si hewan ini. Contohnya tuh si hormon progesteron atau P4. Soalnya kalau hamil, hewan itu bakal mengalami lonjakan kadar progesteron, khususnya pada fase luteal. Nah, contohnya di sapi sama kerbau, biasanya kadar progesteron di tubuh mereka kalau hamil itu sekitar 2 mikrogram per mililiter, yang biasanya diukur pada hari ke-21 setelah mating. Cara mengukur hormon ini juga beragam, tapi salah satu contohnya itu bisa dari feses. Nah, contohnya di badak, kita mengukur itu pada hari ke-60,
Di mana kalau misalnya badaknya hamil, kadar progesteronnya itu bakal lebih dari 46,4 mikrogram per mililiter. Nah, kalau misalnya kadar progesteronnya di bawah standar-standar tersebut, bisa kita simpulkan kalau hewannya itu nggak hamil. Ah, makasih tuh. Ini insight-nya banyak banget ya. Untuk metode pemeriksaan kebeningan sendiri kan itu tadi banyak banget tuh yang dijelasin. Dan unik-unik juga, dan setiap hewan juga malah ada yang unik-unik spesifik juga. Oke, untuk topik ini clear ya? Pada jelas kah? Jelas, Nggi. Jelas. Oke, next to the topik selanjutnya kita ke diferensial diagnosa kebeningan. Mau tanya dong, sebenarnya diferensial diagnosa kebeningan itu ada apa aja sih, dan ada bisa jelasin nggak apa aja? Nah, untuk diferensial diagnosa itu pada kebeningan banyak juga loh, Nggi. Nih aku kasih tahu ya, yang pertama itu ada piometra. Nah, piometra ini salah satu gangguan reproduksi yang terjadi akibat adanya infeksi kronis dan akumulasi purulent yang terjadi pada lumen uterus sehingga terjadinya penebalan dinding uterus. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya piometra, diantaranya pemberian hormon progesteron dalam jangka waktu yang lama, pelaksanaan ovari histerektomi, infeksi pasca perkawinan. Nah, untuk gejala klinis secara umumnya dari piometra ini, dia akan mengalami depresi, muntah, anoreksia, polidipsi, diare, dehidrasi, distensi abdominal, dan rasa sakit pada abdominal saat dilakukan palpasi. Untuk piometra ini dapat didiagnosa berdasarkan riwayat reproduksi dan operasi, observasi klinis, hematologi analisis, dan diagnosa pencitraan. Ada juga nih yang namanya mukometra. Kayaknya masih pada asing nih sama mukometra. Jadi mukometra itu kondisi di mana adanya akumulasi atau kumpulan cairan mukoid di intraluminal dan dia itu steril. Nah, si mukometra ini tuh biasanya nggak menunjukkan gejala-gejala klinis yang sistemik dan signifikan. Hampir mirip nih sama piometra, jadi mukometra itu juga dapat menyebabkan pembesaran rahim karena adanya cairan yang mengisi si rahim tersebut. Nah, tapi pada piometra, cairannya itu terkontaminasi sama bakteri, sedangkan si mukometra ini enggak. Nah, perbedaan lainnya itu, piometra itu bisa menyebabkan berbagai tingkat penyakit sistemik, tapi mukometra biasanya tidak menyebabkan tanda-tanda klinis yang jelas. Nah, karena susahnya mendiagnosa itu, makanya cara yang lebih mudah untuk mendiagnosa si mukometra ini itu dengan cara ultrasonografi untuk kebuntingan dini. Nah, aku juga mau nambahin nih yang ketiga, ada yang namanya hidrometra. Hidrometra adalah kumpulan cairan abnormal non-inflamasi, jernih hingga sedikit keruh, berair hingga kental, steril di lumen, uterus. Nah, itu tuh penyebab umum termasuk obstruksi serviks karena infeksi dan peradangan atau keganasan. Hidrometra dapat menimbulkan gejala akibat efek massa seperti obstruksi uretra. Gak cuman itu aja tuh, jadi tumor itu juga bisa jadi salah satu diferensial diagnos pada kebuntingan. Namanya itu tumor uterus, tapi ini namanya agak susah nih, aku masih agak susah juga nih ngomongnya. Leiomyoma. Nah, leiomyoma ini tuh sering juga disebut sama fibroid. Nah, biasanya ini tuh berasal dari otot polos rahim yang kemudian berkembang menjadi tumor jinak. Sel tumor ini terbentuk karena adanya mutasi genetik yang kemudian berkembang akibat induksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, progesteron itu mendasari terbentuknya tumor melalui perangsangan insulin like growth factor atau IGF-1, transforming growth factor atau TGF, dan juga EGF. Nah, si leiomioma ini merupakan jenis tumor jinak yang dapat menyerang segala usia. Sebagian kasus itu asimptomatis atau nggak ada gejala klinisnya, sehingga sering didapati secara tidak sengaja. Tapi gejala yang paling sering dijumpain itu adanya pendarahan pada vagina. Tumor ini menjadi salah satu penyebab subfertilitas. Jika bersamaan dengan kebuntingan, tumor ini juga bakal mengganggu perkembangan si fetus sehingga diperlukan USG untuk konfirmasi diagnosis. Nah, ada diferensial diagnosis kebuntingan selanjutnya nih guys, tapi agak serem ya. Kalian pernah dengar nggak mumi itu apa? Pernah tuh, Fat, mumi yang di Mesir bukan sih maksudnya? Serem banget.
Kalau itu namanya mumifikasi fetus. Itu tuh terjadi karena amnion dan fetus diabsorpsi oleh uterus fetus, terasa seperti batu karena dia mengeras. Mumifikasi fetus pada sapi biasanya terjadi pada usia kebuntingan 3 sampai 8 bulan. Diagnosis mumifikasi fetus dapat dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi dan dapat diperkuat dengan data pemeriksaan klinis dan gambaran darah. Tetapi mumifikasi dapat dilakukan dengan pemberian PGF 2 alfa, stibesterol, estradiol, repositol, diethil stibesterol atau dengan menghilangkan korpus luteum. Nah, aku mau nambahin nih yang terakhir itu ada maserasi fetus. Nah, kondisi ini fetus itu hancur sehingga terasa hanya ada potongan-potongan fetus yang terasa di dalam lautan cairan amnion dan eksudat. Hal ini itu terjadi dikarenakan adanya pembusukan dan autolisis sehingga jaringan lunak yang dicerna dan meninggalkan massa tulang fetus di dalam rahim. Kematian fetus itu lebih sering terjadi setelah bulan keempat kebuntingan. Alasan tidak lahirnya fetus yang mati ini bisa terjadi karena adanya serviks yang melebar sebagian atau karena adanya kelainan. Ternyata banyak juga ya guys diferensial diagnosa kebuntingan ini. Selain namanya susah, serem-serem juga nih. Aneh-aneh juga ya namanya. Iya, susah. Dan insight itu banyak banget ya tadi diferensial diagnosa itu ternyata banyak banget yang selain kebuntingan yang bisa di detect itu topik diagnosa diferensial cukup ya? Cukup dari aku, Anggi. Oke, kita ke topik selanjutnya yaitu kedudukan fetus menjelang akhir kebuntingan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh oleh narasumber-narasumber kita yang keren ini kalau tentang metode pemeriksaan kebuntingan dan diferensial diagnosa kebuntingan itu kayak gimana aja dan apa aja itu udah jelas banget. Dan selanjutnya bisa dijelaskan nggak sih kedudukan fetus menjelang akhir kebuntingan? Karena kan kedudukan fetus itu sangat penting ya untuk menentukan proses kelahiran seekor hewan. Benar banget, Anggi. Jadi kita tuh juga harus mengobservasi kedudukan fetus menjelang akhir kebuntingan atau sebelum kelahiran nih. Nah, kayak yang tadi Anggi bilang, kedudukan fetus itu dalam uterus sangat penting karena bisa menentukan proses kelahiran seekor hewan. Dia itu bakal lahir secara normal atau abnormal. Ada 3 hal yang mengindikasikan orientasi fetus pada kelahiran normal atau abnormal, yaitu diantaranya ada situs atau presentasi, posisi, dan juga sikap atau postur. Nah, bener banget tuh yang dikatakan Ina. Aku juga mau nambahin nih sedikit. Jadi yang pertama itu ada situs atau presentasi, yaitu tuh perbandingan sumbu memanjang fetus terhadap sumbu memanjang hewan induk atau hubungan antara poros panjang fetus dengan panjang saluran kelahiran induknya. Untuk presentasi fetus ini terbagi menjadi longitudinal anterior dan posterior, lalu transversal, vertikal, dan diagonal. Wah, berarti kedudukan fetus itu diindikasikan berdasarkan situs, presentasi, posisi, dan postur ya. Tapi aku masih mau nanya nih, presentasi longitudinal dan transversal itu tadi ada yang bisa jelasin nggak sih seperti apa? Nah, jadi gini yang kita presentasi longitudinal itu ada 2, longitudinal anterior dan posterior. Longitudinal anterior yaitu di mana sumbu panjang atau spinal fetus sejajar dengan sumbu panjang atau spinal saluran kelahiran induk. Pada longitudinal anterior, kepala fetus akan keluar duluan saat proses kelahiran. Nah, sementara itu, presentasi longitudinal posterior yaitu di mana sumbu spinal fetus sejajar dengan sumbu panjang atau spinal saluran kelahiran induk. Nah, pada longitudinal posterior ini bagian ekor fetus akan keluar duluan saat proses kelahiran. Nah, lalu presentasi transversal yaitu sumbu panjang fetus terletak menyilang atau tegak lurus terhadap sumbu panjang saluran kelahiran induk. Seperti itu kita. Seperti itu, makasih ya dan Riza. Kalau untuk posisi dan postur itu gimana ya? Ada yang mau jelasin nggak?
Nah, tadi kan ada posisi. Jadi posisi itu maksudnya kedudukan punggung fetus terhadap tulang yang membatasi jalan kelahiran atau tulang pelvis. Nah, posisi fetus itu banyak nih. Contohnya itu ada dorsodorsal, ada dorsosakral, dorsolateral, ada dorsoilial. Itu juga terbagi dua lagi, ada dekstra dan sinistra. Ada juga dorsoventral dan dorsopubikal. Yang ketiga tadi itu ada sikap atau postur. Nah, maksudnya itu keadaan dari bagian tubuh fetus yang mudah dibengkokkan. Contohnya itu ada leher, ekstremitas depan, dan belakang. Jadi gitu ya. Aku mau nanya dong, kalau berdasarkan yang tadi kita bahas dan udah dijelaskan juga sama kalian, kedudukan fetus yang benar atau dalam keadaan yang normal itu biasanya seperti apa sih? Nah, untuk letak fetus dalam keadaan normal itu biasanya fetus berada dalam situs atau presentasi longitudinal anterior dengan posisi dorsodorsal atau dorsosakral dan dengan postur kepala dan leher terjulur atau tertumpu pada tulang-tulang metakarpal dan lutut pada kaki depan yang lurus. Gitu, Nggi. Nah, bener banget nih yang dibilang Fadia tadi. Jadi emang ada longitudinal anterior. Nah, tapi ini ada juga kondisi normal lainnya, itu fetus berada dalam situs atau presentasi longitudinal posterior dengan posisi dorsosakral dan dengan kaki belakang tertahan atau lurus di bawah tubuh. Nah, ini mungkin aku pengen liatin gambarannya ya. Jadi aku bakal share screen dulu. Nah, udah kelihatan belum share screen Belum, aku? belum. 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 Udah. Kalau sekarang udah ya. Nah, ini nih yang tadi aku dan Fadia bahas. Nah, yang sebelah kiri itu fetus pada presentasi longitudinal anterior. Nah, kelihatan ya kepala sama kakinya itu yang bakal keluar duluan. Nah, itu tuh dia longitudinal anterior dengan posisi dorsodorsal. Nah, tapi dia bisa juga dengan dorsosakral ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan, yaitu fetus pada presentasi longitudinal posterior, seperti yang aku jelaskan tadi, posisinya ya terbalik dengan posisi longitudinal anterior. Nah, ini posisinya itu dia dorsal dan dorsosakral, tapi di gambar ini dia dorsosakral, seperti itu. Makasih banget, ternyata wah itu gambarnya jelas banget ya, banyak banget ilmu baru yang kita dapetin hari ini. Dan semoga ilmu yang kita bahas tadi, dijelasin juga dari narasumber-narasumber hebat kita itu bisa diaplikasikan di masa depan. Semoga teman-teman di rumah juga pada paham ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan banyak minum air putih. Ya, dadah. Dah, Dadah, makasih, guys. makasih.